keselamatan oleh anak sendiri. Oleh karena Allah yang maha baik, tadi dikatakan sisa-sisa Israel dikumpulkan dan mereka akan dibawa di antara ke tempat yang aman, tempat yang damai sejahtera. Di antara mereka ada juga yang buta dan tuli, artinya mereka juga ada orang-orang, di antara mereka ada yang menderita juga. Dan baca Injil tadi kita mendengar cerita seorang yang buta, namanya Bartimeus, anaknya bapaknya namanya Timeus. Bartimeus ini karena buta, dia tidak bisa melihat secara jelas siapa Yesus itu, tetapi dia pernah mendengar tentang Yesus itu sendiri, bahwa Yesus dalam karya-karyanya dia melakukan karya-karya istimewa, karya keselamatan. Banyak mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, maka Bartimeus berusaha berjuang untuk bertemu atau menemukan Yesus. Saya ketika merenungkan, membaca dan merenungkan sabda ini, saya teringat dengan ada salah seorang buta yang menurut saya dalam pengalaman rohani saya juga perlu menjadi renungan bagi saya. Kalau dari teman itu pasti tahu nama beliau itu, yaitu Pak Tujang. Dia itu dari Rengas ke Tumanti itu kurang lebih ada 3 atau 4 kiloan perjalanan. Tetapi dari Rengas ke Tumanti dia buta, tidak bisa melihat. Matanya dia dipakai tongkat. Tetapi selama saya bertugas di Tumanti, tidak pernah satu hari minggu pun tidak sembahyang, dan tidak pernah terlambat. Selalu 15 menit sebelum mulai misa dia sudah ada di sana. Setiap kali berjumpa dengan beliau, yang menjadi pergulatan dalam batin saya, apa yang dicarinya sampai dia sehebat itu berjuang jalan kaki tanpa melihat dengan jelas, pakai tongkat, tetapi berusaha untuk datang ke gereja untuk merayakan Ekaristi. Lalu suatu ketika saya bercanda dengan beliau, saya coba tanya, Pak Tujang, ngapain setiap hari Minggu datang ke gereja untuk ikut misa? Jawaban yang menurut saya menghenyakkan pergulatan hati saya. Dia mengatakan, Romo, setiap kali saya misa ikut merayakan Ekaristi, ada satu yang saya rasakan adalah damai di hati, kebahagiaan yang tidak pernah bisa saya lukiskan. Bahwa saya merasa nyaman hidup saya ketika saya ikut merayakan Ekaristi. Dia yakin bahwa setiap kali dia merayakan Ekaristi pasti dianugerahi hal ini, damai di hati dan rasa bahagia dalam kehidupan. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, tadi dalam bacaan Injil kita mendengar cerita tentang orang buta, dan dikatakan dia ini berdiri di pinggir jalan. Dia tidak tahu persis Yesus itu seperti bentuknya seperti apa. Dia tidak bisa melihat dengan jelas, dia tidak bisa melihat sama sekali. Tetapi ada satu hal yang menarik bagi kita, bahwa dia yakin bahwa Yesus pasti melakukan sesuatu yang istimewa dalam kehidupannya. Ini kerinduan hatinya yang dia ingin supaya ketika berjumpa dengan Yesus, saya mau memperoleh ini. Maka dia berjuang dalam kerumunan banyak orang. Dia berusaha berjuang untuk berjumpa, bertemu dengan Yesus. Tapi mau salaman tidak bisa, karena tidak tahu Yesus lewatnya persisnya jam berapa. Tapi ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat, ya mungkin karena riuh banyak orang, bahwa ya pasti cerita-cerita ini Yesus, lalu dia berteriak, Yesus, Putra Daud,
kasihanilah aku. Satu hal yang menarik retreat kemarin yang sampai hari ini terkesan bagi saya, apa yang dikatakan oleh Monsinyur Agus. Ada doa yang paling singkat dan kalau dilakukan dengan yakin pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Dia mengatakan, kalau kita bergembira, kalau kita sedang mengalami kebahagiaan, kita boleh mengatakan kepada Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, syukur atas kebaikan. Tapi ketika kita mengalami persoalan, mengalami masalah dalam kehidupan kita, doanya, Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Singkat, tapi diucapkan tidak hanya di lafal, tetapi mengalir dari sebuah kesadaran yakin bahwa Tuhan akan mengasihani. Persis Bartimeus ini juga seperti itu. Dia yakin bahwa Yesus akan memberikan apa yang dirindukannya. Ketika dia datang kepada Yesus, dia berteriak, Putra Daud, kasihanilah aku. Lalu ya dengan cerita tadi adegannya, lalu orang datang karena disuruh Yesus, lalu dia disuruh bertemu dengan Yesus. Lalu Yesus bertanya, apa yang kamu inginkan aku lakukan bagimu? Tuhan, buatlah saya bisa melihat. Lalu apa yang dia rindukan, apa yang dia harapkan, karena dia yakin bahwa Yesus bisa melakukan itu, saudara-saudari, dia peroleh apa yang dirindukan, yaitu dia bisa melihat dengan jelas. Dan setelah dia melihat, mampu melihat dengan jelas, akhirnya dia mengikuti Yesus dalam perjalanan karya keselamatan. Nah, apa yang pesan Tuhan bagi kita pada hari ini lewat sabda, bahwa kita saudara-saudari sering mengalami keselamatan dalam kehidupan kita. Tadi dalam bacaan pertama, Allah itu mengumpulkan umatnya, membawa ke tempat yang aman biar mereka tidak tersandung oleh berbagai macam masalah dan persoalan dalam kehidupan. Kita sering mengalami keselamatan dalam kehidupan kita, baik pribadi, mungkin juga dalam konteks keluarga kita. Begitu banyak hal, begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita, yang mungkin juga kita minta dan Tuhan kabulkan. Bahkan juga mungkin tidak kita minta, tapi Tuhan anugerahkan kebaikan itu kepada kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan hari ini mengajak kita untuk selalu berusaha senantiasa mencari dan datang kepadanya sebagai sumber segala rahmat